Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafif Rabanilwan dengan NPM 0211241163. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Peluang meningkatkan kinerja tim melalui komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah hal yang sering kita lakukan setiap hari. Tetapi tidak semua komunikasi berjalan efektif. Padahal, komunikasi yang baik menjadi dasar terbentuknya kerjasama yang kuat di dalam sebuah tim. Pentingnya komunikasi dalam tim. Komunikasi adalah fondasi utama kerja tim. Tanpa komunikasi yang baik, koordinat menjadi kacau, ide sulit tersampaikan, dan kesalahpahaman bisa muncul kapan saja. Banyak tim gagal bukan karena kemampuan, tapi karena miskomunikasi. Maka dari itu, komunikasi yang efektif dibutuhkan agar setiap anggota tim bisa bekerja dengan tujuan yang sama. Perubahan pola komunikasi di era digital. Dunia kerja modern bersifat global dan digital. Sekarang kita hidup di era digital, di mana cara kita berkomunikasi berubah dengan cepat. Dulu kita harus bertatap muka untuk berdiskusi, tetapi sekarang bisa berkomunikasi dari mana saja. Contohnya bisa dari Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Perubahan ini tentu membawa manfaat besar, namun juga tantangan baru. Karena itu, kita perlu beradaptasi dan memastikan komunikasi tetap efektif meskipun dilakukan secara virtual. Kolaborasi tanpa batas di dunia digital. Teknologi menciptakan koneksi tanpa batas, kolaborasi virtual mempercepat koordinasi kerja, peluang untuk memperluas jaringan profesional global. Teknologi membuka peluang kolaborasi yang luas tanpa batas ruang dan waktu. Dengan adanya berbagai alat komunikasi, seperti video meeting, chat group, dan platform kerja daring, tim dapat setiap terhubung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Hal ini mempercepat koordinasi, memudahkan berbagi ide, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selama kita bisa menggunakan teknologi dengan tepat, komunikasi digital bisa menjadi kekuatan besar dalam kerjasama tim. Pentingnya soft skill komunikasi. Komunikasi menjadi nilai utama dalam dunia kerja modern. 2. Tim dengan komunikasi efektif, lebih adaptif, dan inovatif. Selain teknologi, peluang besar lainnya ada pada kemampuan komunikasi yang baik atau soft skill. Keterampilan seperti mendengarkan dengan empati, berbicara dengan jelas, dan menghargai pendapat orang lain menjadi hal yang semakin penting. Anggota tim mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah membangun kepercayaan dan menghindari konflik. Soft skill inilah yang membuat kerjasama menjadi lebih lancar dan suasana kerja lebih positif. Selanjutnya, bangun keterbukaan dan kejujuran. Sampaikan pendapat secara jujur dan sopan. Ciptakan ruang aman untuk berdiskusi. Dorong anggota tim untuk saling memberi umpan balik. Langkah pertama dalam menciptakan komunikasi efektif adalah membangun keterbukaan. Artinya, setiap anggota tim perlu merasa aman untuk berbicara, mengemukakan pendapat, atau memberi masukan tanpa takut disalahkan. Dengan keterbukaan, tim bisa menyelesaikan masalah lebih cepat dan menghindari kesalahpahaman. Selain itu, kejujuran juga penting agar setiap pesan yang disampaikan bisa dipercaya dan diterima dengan baik.
Selanjutnya, latih kemampuan mendengarkan aktif. Fokus memahami pesan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Gunakan bahasa tubuh dengan ekspresi positif. Komunikasi yang baik tidak hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan aktif berarti memahami maksud lawan bicara, bukan sekedar menunggu giliran untuk berbicara. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita menunjukkan rasa hormat dan menghargai orang lain. Hal ini memperkuat hubungan dalam tim dan mencegah terjadinya salah paham. Selanjutnya, gunakan teknologi komunikasi dengan bijak. Pilih platform komunikasi yang sesuai kebutuhan tim. Gunakan fitur kolaborasi digital secara efisien. Teknologi bisa sangat membantu, tapi juga menimbulkan masalah jika digunakannya berlebihan. Gunakan media komunikasi sesuai kebutuhan. Chat untuk informasi singkat, video call untuk diskusi, dan email untuk laporan resmi. Selain itu, penting untuk menjaga etika digital, seperti menghargai waktu kerja orang lain dan menggunakan bahasa yang sopan. Dengan begitu, teknologi benar-benar menjadi alat pendukung, bukan pengganggu. Selanjutnya, manfaat komunikasi efektif dalam tim. Kolaborasi tim menjadi lebih solid, keputusan lebih tepat dan akurat, konflik dapat diminimalkan, lingkungan kerja lebih harmonis dan produktif. Jika komunikasi berjalan dengan baik, manfaatnya sangat besar bagi tim. Kerjasama menjadi lebih solid karena setiap anggota tahu perannya. Konflik bisa diminimalkan, keputusan dapat diambil lebih cepat, dan suasana kerja menjadi lebih harmonis. Komunikasi yang efektif juga menumbuhkan rasa saling percaya, sehingga tim bekerja sama dengan semangat dan mencapai hasil yang terbaik bersama-sama. Selanjutnya penutup, membangun tim yang kompak dan efektif. Komunikasi efektif bukanlah bakat bawaan, tetapi keterampilan yang bisa dikembangkan melalui latihan dan kesadaran diri. Ketika setiap anggota tim berusaha untuk berkomunikasi dengan jujur, empati, dan terbuka, maka tercipta hubungan yang saling menghargai dan penuh kepercayaan. Sikap tersebut membuat kerjasama tim menjadi lebih kuat. Konflik dapat diminimalkan, dan tujuan tim lebih mudah tercapai. Dengan komunikasi yang baik, tim tidak hanya bekerja sama, tetapi juga tumbuh dan sukses bersama. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan hati, dan menghargai setiap pendapat. Karena pada akhirnya, komunikasi efektif adalah kunci dari kerjasama yang berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.